Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca doa Al-Fatihah ila hadrat habibina syafi'ina sayyidina rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa azwajihi wa jamil anbiya'i wal mursalin malaikatul muqarrabin wa hadrat Syekh Al-Allamah Syekh Syarafuddin Yahya Al-Mariti sulih farahim nawrallahu darahum wa anda alaina min syadillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakkirna ma nasinahu ya dzal jalali. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian semua, generasi kelas 11.1 dan 11.2? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan beserta keluarga semua yang ada di rumah. Alhamdulillah, untuk pertemuan pelajaran Nahwu di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar marfu'atul asma, di mana kita mengetahui bahwa marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa itu totalnya ada 7 ya. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat khabar, yang kelima isimnya kana, yang keenam khabarnya inna, dan yang nomor 7 adalah tawabe. Pada 2 pertemuan sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah tuntas membahas tentang fa'il dan naibul fa'il. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke isim yang dibaca rofa yang nomor 3, yaitu mubtada ya. Al-mubtada wal khobar ya. Yang namanya mubtada pasti tidak akan bisa dilepaskan dari khobar. Karena itu 2 pertemuan ini akan saya materi mubtada khobar ini akan saya belah menjadi 2 pertemuan, sehingga sekarang kita fokus membahas mubtada. Maka sebelum kita masuk ke materi, kita nazoman dulu. Silahkan dibuka nazomnya, babul mubtada wal khobar. Kita baca 8 bait saja ya, yang berkaitan dengan materi mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada ka qaulina zaidun azimus syani wa qaulina zaidani qaimani wa mithluhu zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun akhuna wal mubtada ismun zahirun kama madha aw mudmarun ka anta ahlun lil qada wa la yajuzul ibtida bimattasal min ad-dhamiri bal bi kulli man fasal ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wahyahum huma wa hunna aydan fal jami'u isna ashar wa qad madha minha misalun mu'tabar. Oke,
Kita langsung masuk ke pembahasan mubtada wal khabar. Silahkan diperhatikan layar handphone atau layar laptopnya masing-masing. Saya akan memulai dari dua contoh yang sederhana. Yang pertama adalah Ahmadu Jamilun. Kemudian contoh yang kedua Aisyatu Zakiyatun. Perhatikan di dalam dua kalimat ini, lafadz yang pertama yaitu lafadz Ahmad dalam kalimat pertama Ahmadu Jamilun, dan lafadz Aisyah pada kalimat yang kedua Aisyatu Zakiyatun, ini disebut dengan mubtada. Ya, disebut dengan mubtada. Dari bahasa saja sudah bisa ketahuan mubtada itu dari ibtada'a yabtadi'u, ya. Ibtidaan wa mubtadaan fahuwa mubtadi'un wa zaka mubtada'un, ya. Berarti yang terletak di awal itu disebut mubtada. Kemudian kalimat yang bertinta kuning Jamilun dan Zakiyatun dalam dua kalimat ini disebut dengan khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang diterangkan, ada yang menerangkan, gitu kan. Buku itu besar atau buku besar, berarti buku itu diterangkan. Kalau besar itu yang menerangkan. Nah, mubtada juga seperti itu. Logikanya hampir sama. Maka kemudian apa dong definisi atau pengertian singkat, pengertian sederhana dari mubtada itu sendiri? Maka gampang kata kuncinya. Saya memberikan keyword yang namanya mubtada itu adalah isim pertama dalam kalimat sempurna. Maka kalau Anda menemukan awal kalimat dan awal kalimat tersebut berupa isim, maka pastikan dia adalah mubtada. Next. Sedangkan khobar itu apa? Khobar itu sendiri adalah penjelas dari mubtada. Saya ulang lagi bahwa yang namanya mubtada dan khobar itu dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada mubtada, di situ pasti ada khobar. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Seperti itu ya. Maka kemudian gabungan dari mubtada dan khobar, ketika ada tarkib satu kalimat sempurna yang mana terdiri dari mubtada beserta khobarnya, itu nanti disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari fa'il dan naibul fa'il, rangkaian antara fi'il dengan fa'il atau fi'il dengan naibul fa'il disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Nah, sekarang rangkaian yang terdiri dari mubtada khobar disebut dengan jumlah ismiyah, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat nominal, nominal sentence kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yuk kita langsung menerangkan andom. Next. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadun an kulli lafzin amilin mujarradu. Nah, ini definisi dari mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang selamanya beri'rab rafa. Ismun raf'uhu mu'abbadu. Yang rafa'nya dalam i'rabnya itu hukumnya adalah selama-lamanya. Sampai hari kiamat yang namanya mubtada pasti dibaca rafa. Dan terbebas mujarradu an kulli lafzin amilin, dan terbebas dari amil lafzi atau faktor pengubah suatu lafadz sehingga dia berubah i'rabnya. Kita kemarin sudah belajar bahwa ketika fa'il itu dibaca rofa, ketika naibul fa'il itu dibaca rofa, pembahasannya adalah apa yang merofakkan mereka berdua. Kita sudah menerangkan bahwa yang merofakkan fa'il adalah fi'il yang terletak sebelumnya yang mabni ma'lum. Adapun yang merofakkan naibul fa'il adalah fi'il yang terletak sebelumnya yang mabni majhul, ya. Itu harus diingat-ingat lagi. Sekarang kalau mubtada bagaimana? Dia dibaca rofa. Yang merofakkan apa? Kata di sini mujarradu an kulli lafzin amilin. Yang namanya mubtada itu terbebas dari amil lafzi. Jadi tidak ada amil, faktornya tidak tampak sebagaimana fa'il dan naibul fa'il. Nah, kalau mubtada itu dibaca rofa tetapi amil lafzinya tidak tampak. Wal khabarus munzur tifa'in usnida mutabikun fi lafzihi lil mubtada. Oke, sekarang khobar bagaimana? Khobar adalah isim yang beri'rab rafa, yang penting mutabikun fi lafzihi lil mubtada, ya, yang menyesuaikan diri dengan keadaan mubtada.
mutabiqan, tabaqa yutabiqu, mutabaqatan, tibaqan wa tibaqan fahuwa mutabiqun, artinya adalah sesuai, ya. Artinya apa? Yang namanya khobar itu harus sesuai dengan mubtada dari segi apa? Dari segi gender. Gender itu berarti kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas, dan juga dari segi jumlah. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, khobarnya tasniyah. Kalau mubtadanya jamak, khobarnya pun juga jamak. Ingat-ingat contoh yang tadi, Ahmad Jamilun, sama-sama muzakkar. Ahmadnya muzakkar, Jamilunnya muzakkar. Fatimatu Jamilatun, Fatimahnya mu'annas, khobarnya juga mu'annas. Berarti harus sama dari segi gendernya, ya. Next. Nah, ini lihat. Kaqaulina Zaidun azimus sya'ni wa qaulina Zaidani qa'imani wa mithluhu Zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna. Ini contoh-contoh bagaimana cara kita membuat mubtada dan khobar. Jadi konsep kuncinya jangan sampai dilupakan. Yang namanya khobar itu harus sesuai dengan mubtada dari segi gender dan jumlah. Contoh, Zaidun mubtada, azimus syani. Azimus syani itu khobar, ya, khobarnya berupa mudhof mudhof ilaih. Perhatikan, Zaidun itu muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka azim, lafaz azim di situ juga muzakkar. Zaidun itu mufrad tasniyah apa jamak? Mufrad, maka azimnya juga ikut mufrad. Az-zaidani qa'imani, perhatikan, lafadznya muzakkar, mubtadanya zaidani. Tasniyah, berarti khobarnya juga ikut tasniyah, qa'imani. Az-zaiduna, oh dia jamak muzakkar salim, maka khobarnya juga ikut qa'imuna. Akhuna, ini mufrad, contoh yang mufrad, maka khobarnya juga ikut mufrad, qaimun. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh. Afkar, saya menggunakan kata afkar. Afkar itu nama orang lelaki, ya. Afkar itu nama lelaki, Salma itu nama perempuan. Afkarun naimun. Kita cek aja. Afkar, muzakkar apa muannas? Muzakkar, maka dia naimun. Muzakkar juga. Salma naimatun, karena mubtada'nya muannas, dia juga ikut muannas, khobarnya naimatun. Kemudian Salma jamilatun, afkarun jamilun. Nah, begitu ya. Yang bertinta merah itu mubtada dan khobarnya yang bertinta kuning, ya. Sehingga kalau kita simpulkan, what is the mubtada? Apa itu mubtada? Kalau seperti itu. Ah, ini penting sebelum masuk ke situ. Ketika memaknain kitab kuning, saat ngesahi atau maknani kitab kuning, mubtada itu disimbolkan dengan huruf mim yang memiliki arti utawi. Kalau ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adapun, kalau Maduranya dining, ya, intinya sama pengertiannya dalam berbagai bahasa. Lanjut. Wal mubtada ismun zahirun kama madha au mudmaran ka anta ahlun lil qadha. Nah, sekarang bagaimana cara membuat mubtada, atau mubtada itu bisa terdiri dari apa saja sih? Mubtada terbagi menjadi dua macam, yaitu zahir dan mudmar. Maka sama seperti naibul fa'il dan fa'il pada dua pertemuan sebelumnya, ya. Mubtada juga demikian. Mubtada bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa mudmar atau isim dhamir alias kata ganti. Ini bagian skemanya diperhatikan. Mubtada yang zahir yaitu mubtada yang terbentuk dari isim yang mandiri. Nama orang misalnya, nama benda, itu namanya mubtada yang zahir. Tetapi kalau yang mudmar, mubtada yang terbentuk dari kata ganti. Nih kita ambil contoh. Tabel yang pertama adalah mubtada yang terdiri dari isim zahir. Ahmadu jamilun, Aisyatu zakiyatun. Ahmad wa Aisyah talibani. Ahmadu wa Aisyatu talibani. Loh, kenapa kok khobarnya talibani? Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
Karena Ahmad dan Aisyah itu dua. Kalau dua berarti tasniyah mubtada'nya. Berarti khobarnya pun harus tasniyah. Tolibani. At-tullabu mumassiluna. Tulab itu jamak ya. Karena itu khobarnya juga menyesuaikan. Jamak mumassiluna. Al-fatayatu tobibatun. Pemuda-pemuda itu adalah para dokter. Tobibatun. Perhatikan kata Ahmad, Aisyah, Ahmad wa Aisyah, at-tulab dan fatayat. Itu semua adalah mubtada yang berupa isim dhamir. Sekarang tabel di sebelahnya, mubtada yang berupa isim dhamir. Huwa jamilun, hiya zakiyatun. Dua orang berarti apa? Huma talibani. Mereka hum mumassiluna. Mumassil itu artinya artis, aktor ya. Hunna tobibatun, mereka perempuan adalah para dokter. Lanjut. Wala yajuzul ibtida bimattasal minadh-dhamiri bal bi kulli man fasal. Pertanyaannya sekarang ketika kita ingin membuat mubtada dari isim dhamir. Kita tahu dhamir itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Pertanyaannya adalah apakah semua dhamir bisa dibuat atau dijadikan mubtada? The answer is no. Is not, ya, tidak. Tetapi isim dhamir yang dapat dijadikan mubtada adalah yang munfasil. Yang munfasil, bukan yang muttasil. Berarti yang sambung, ya. Yang sambung nggak bisa. Jadi yang bisa dijadikan mubtada itu adalah yang munfasil, dhamir yang terpisah. Bagaimana? Ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wahya hum huma wa hunna aidan fal jami'u 12 wa qad madha minha misalun mu'tabar. Contohnya kamu dhamir munfasil sudah di luar kepala. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. 12 ya. 12 secara global, kalau dirinci ada 14. Dah. Jadi catatannya ingat, ketika dhamir berupa atau ketika mubtada terbuat dari isim dhamir, maka dia haruslah berupa dhamir munfasil. Munfasil itu artinya terpisah dari kata-kata infasala yanfasilu infisalan wa munfasalan fahuwa munfasilun wa dzaka munfasalun. Infasilatan fasil, munfasolun munfasolun, munfasil ya. Sigotnya isim fa'il yang berarti berpisah. Ini tabelnya lihat sebagai penutup. Tuh lihat. Mubtada harus berupa dhamir munfasil. Sehingga saya tabelkan dengan warna kuning. Oke. Anta nasyitun. Kamu semangat. Anti tawilatun. Oh, kamu cewek berbadan tinggi, kutilang, kurus tinggi langsing atau kurus tinggi tinggal tulang. Anti tawilatun. Ana talibun. Ana berarti kan. Nahnu musawwiruna. Ingat ya, aturannya tetap. Yang namanya khobar harus mengikuti mubtada dari segi gender dan jumlahnya. Ingat, itu kaidahnya jangan sampai dilupakan. Makanya nahnu itu kan banyak jamak, maka khobarnya musawwiruna menggunakan jamak juga. Antum, kalian berarti kan jamak. Falihuna, kalian adalah para petani. Antunna, itu isim dhamir, mubtada. Mahiratun, orang-orang yang cerdas. Kalau cara ngi'rabnya gimana Kang? Kita i'rab aja. Anta, berarti kan anta berarti dhamirun munfasilun mabniyun ya, dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi ya, fi mahalli raf'in mubtadaun. Begitu ya. Anti dhamirun munfasilun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtadaun. Tawilatun khobarun marfu' ya, khobar marfu'. Wa alamatu raf'ihi bla bla bla, diteruskan sendiri. Begitu juga dengan ana, nahnu, antum dan antuna. Teruskan. Itu cara mengi'rab ya. Kenapa kita tidak mengatakan anta dhamirun mabniun marfuun? Kenapa kita tidak mengatakan marfu? Kenapa kok kita bilang fi mahalli raf'in? Kita tidak mengatakan marfu ketika mengi'rab karena memang isim dhamir ini termasuk dari isim yang dibaca mabni, bukan mu'rab. Ya.
istilah marfu, mansub dan majrur itu adalah untuk isim-isim yang dibaca mu'rab, sedangkan isim dhamir, isim mausul dan isim isyarah itu hukumnya mabni, sehingga cara ngi'rabnya fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya. Itu contoh yang di samping kalau kita mengandaikan membuat mubtada dari dhamir yang mutasil. Apakah boleh? Tidak boleh. Sehingga nggak nyambung nanti. Ta nasyitun, ti tawilatun, ti tu, ta ti tu, tum tun. Nggak boleh ya. Yang namanya mubtada harus menggunakan dhamir munfasil. Tidak boleh mutasil. Ta nasyitun, ti tawilatun, tu talibun, na musawirun, tum falihun, tunna mahiratun. Tidak boleh ya. Ingat nazamnya tadi gimana? Nazamnya tadi wala yajuzul ibtida' bimattasal minadh dhamiri bal bikulli manfasal. Udah sampai di sini pelajaran kita. Untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tuntas tentang al-khabar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma fiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.